Assalamualaikum sahabat RSIA. Perkenalkan saya Bida Novi. Tema podcast kali ini sangat menarik, yaitu tentang KIPI dari vaksin COVID pada anak. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Rahmi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngobrol-ngobrol nih dok, boleh cerita sedikit nggak dok? Aku yang cerita atau Tenovi? Novi dok yang curhat cerita. ya? Iya dok, Oke. sedikit. Boleh silakan Tenovi. Nah, gini dok, sekarang itu kan anak-anak kecil, anak-anak SD lah ya dok, udah mulai PTM nih dok, pertemuan tatap muka. Nah, sedangkan dari pemerintah itu dianjurkan sebelum melakukan PTM, anak-anak harus divaksin COVID. Nah, masalahnya sebagian orang tua, mungkin ayah bunda di sini juga merasa khawatir untuk memberikan vaksin kepada anaknya. Karena sebelumnya kan orang tua mungkin udah divaksin nih dok. Nah, gejalanya itu lumayan ya dok. Ada yang pusing, demam gitu. Nah, ini mau dikasih buat anak-anak. Takutnya kan anak-anak kan masih kecil gitu dok. Aduh kasihan gitu dok. Kasihan nanti disuntik malah pusing, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu sih dok. Khawatir ya orang tua. Iya, betul dok, kayak gitu. Itu namanya KIPI Tenovi. Nah, KIPI itu apa sih dok sebenarnya? KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi Tenovi, ayah bunda. Jadi dia adalah gejala medis yang dapat terjadi setelah vaksinasi atau imunisasi yang diduga terkait dengan vaksinasi atau imunisasi yang diberikan tadi. Jadi maksud dokter KIPI itu respon tubuh setelah anak dikasih vaksin gitu maksudnya? Betul Tenovi. Jadi gini ayah bunda, KIPI itu merupakan bentuk dari respon tubuh terhadap vaksin yang disuntikan ke tubuh tersebut. So, munculnya KIPI adalah sesuatu yang wajar. Oh gitu. Nah, dok. karena tubuh yang disuntikannya itu beda-beda, Ya. tentu efek yang mungkin timbulnya juga bisa beda-beda Tenovi. Kayak gimana sih dok KIPI itu? KIPI itu sebenarnya umumnya dia bersifat ringan Tenovi. Gejalanya itu akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 3 hari tanpa membutuhkan pengobatan. Oh gitu ya dok. Nah, gejalanya kira-kira apa aja dok? Yang mungkin muncul ya, Iya. gejala KIPI yang mungkin muncul itu bentuknya bisa lokal ataupun sistemik. Nah, lokal itu artinya terjadi pada area bekas suntikannya Tenovi. Ayah bunda, dia bisa berupa pegal, bengkak, ataupun nyeri pada area bekas suntikan tersebut. Kalau yang sistemik atau seluruh tubuh, dia dapat berupa nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, rasa lelah, demam dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius, menggigil, kemudian ada yang disebut flu-like syndrome atau gejala mirip flu selama 1 sampai 2 hari, ataupun mual muntah. Untuk gejala KIPI ini, dia bisa ringan, bisa juga berat Tenovi. Kalau berat, Tenovi, ayah, bunda, pertama tetap tenang, do not panic, segera bawa Ananda ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kalau ringan, dan memang kalaupun muncul gejala KIPI ini pada anak, justru biasanya yang ringan ini Tenovi. Yang tadi itu, insya Allah akan hilang dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan khusus. Nah, kalau menurut dokter nih ya, KIPI pada anak teh gimana sih dok? KIPI pada anak yang ceritanya si 6 sampai 11 tahun Ya, ini ya, nih, gitu kayak ya, gimana Tenovi. gitu? Alhamdulillah nih, Tenovi bertanya ya, ayah bunda, berdasarkan data KIPI dari vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun sebenarnya cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan KIPI dari vaksinasi COVID-19 pada usia dewasa. Nah, dengan tingkat KIPI yang jauh lebih rendah ini membuktikan bahwa pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun ini aman. Gitu Tenovi. Nah, kalau kayak gitu kan jadi lebih tenang nih dok. Ternyata KIPI pada vaksin anak itu ternyata lebih ringan. Beda sama kita yang dewasa. Betul. Nah, tapi nih dok, kalau misalkan buat antisipasi ini, kalau di rumah nih,
tiba-tiba ada KIPI, kita harus ngapain dok? Kalaupun muncul ya, Iya. kalaupun muncul KIPI dari vaksinasi COVID-19 pada anak, beberapa langkah yang dapat Tenovi ayah bunda lakukan di rumah antara lain 1, anandanya segera beristirahat pasca vaksinasi. Yang kedua, apabila muncul bengkak ataupun nyeri pada area bekas suntikan, tetap gerakan lengan tersebut kompres dengan es atau air dingin. Yang ketiga, apabila muncul demam, anandanya dikompres hangat, harus cukup minum air putih, dan silakan boleh diminum obat penurun panasnya sesuai dosis. Oh gitu ya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter bilang nih terjadi itu pada hari ke-1 dan kedua. Betul, Nah kalau misalkan tiba-tiba nih muncul di atas hari kedua nih, nah kayak gimana itu dok? Nggak apa-apa atau gimana? Jadi maksudnya 2 hari pertamanya dia aman-aman aja Aman, gitu, pas nggak muncul kesininya, ya. pas Gejala. kesininya tiba-tiba ada gejala Setelah kayak 2 gitu, hari Dok. baru Nah, muncul. Nah, kalau anandanya di rumah, Tenovi, ayah bunda, demamnya ini muncul setelah 48 jam dari penyuntikan vaksinasi, anak harus segera isolasi mandiri dan melakukan tes COVID-19. Jika keluhannya tidak berkurang, hubungi nomor kontak petugas kesehatan yang tertera di kartu vaksinasi atau segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apabila memang misal terjadi efek samping atau KIPI yang serius, maka pasien akan menerima perawatan medis dan seluruh biaya perawatannya akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, ternyata gitu ayah bunda setelah dijelaskan oleh dokter mengenai tanda-tanda gejala KIPI pada anak. Nah, sekarang gini dok, nih kan kalau anak SD itu pasti suka masih dikasih vaksin yang lain nih dok. Nah, jadwalnya itu berdekatan dok, misalkan 1 atau 2 hari. Nah, jadi harus disuntikinnya yang mana dulu? Yang mana dulu ya? Nih, Masya Allah, nih sepertinya Tenovi dan bunda-bunda di sini termasuk bunda-bunda yang rajin ya memperhatikan jadwal imunisasi anak. Jempol dulu deh nih buat Tenovi dan bunda-bunda ya, Masya Allah. Gak apa-apa, Tenovi ayah bunda. Vaksinasi COVID-19 pada anak ini dapat diberikan setelah melewati jeda 28 hari dari vaksinasi rutinnya. Pemberian jeda ini dilakukan agar vaksinasi yang diberikan, entah yang manapun itu, dia dapat bekerja optimal, serta guna mencegah risiko munculnya KIPI pada anak. Oh gitu ya dok. Nah dok, tadi kan kata dokter ada yang bisa demam juga. Nah gimana kalau misalkan sebelum divaksin COVID kita kasih obat aja? Nah, Jadi boleh nggak dok? antisipasinya Lebih awal gitu. minum obat dulu ya, Boleh biar nggak nanti kalau nggak kayak muncul gitu? demam gitu ya, Masya Allah. Oke, nah gini Tenovi ayah bunda, sedikit kita luruskan ya mengenai obat. Prinsipnya obat itu diberikan saat diperlukan. Jadi jangan diberikan obat sebelum dilakukan penyuntikan, atau misalnya segera setelah sampai rumah nih kasih obat lah daripada nanti dia jadi demam misalnya gitu. Tidak, jika tidak muncul gejala atau keluhan nyeri yang sangat, bengkak yang besar, ataupun demam menggigil serta mual muntah, jangan diberikan obat. Oh ya dok, sekarang udah ngerti dok, nggak akan ngasih obat lagi. Nah dok, ada lagi nggak sih dok kipi-kipi yang lain gitu? Kipi-kipi yang lain ya, penasaran ya Tenovi. Masya Allah, ini benar-benar nih penasarannya harus dikupas tuntas gitu ya. Bisa juga sebenarnya Tenovi. Jadi ada yang namanya KIPI kecemasan atau KIPI kepanikan. Lalu ada juga KIPI kebetulan. Kok lucu sih dok namanya? Lucu-lucu ya. Emang nih kadang-kadang lucu-lucuan emang ya. Jadi kalau KIPI kecemasan atau KIPI kepanikan ini sebenarnya dia bukan KIPI yang sebenarnya Tenovi. Ini terjadi pada ananda yang dilakukan vaksinasi atau imunisasi yang dia sudah khawatir duluan, sudah cemas duluan, sudah panik duluan sebelum suntikan vaksinnya diberikan gitu. Maka itu kami dari medis, dari nakes menghimbau kepada para orang tua untuk tidak perlu menakut-nakuti ananda-ananda dengan dunia medis. Awas, nanti kamu kalau ini itu, kalau itu ini gitu ya. Tidak perlu khawatir, nanti bisa muncul seperti ini, si KIPI kecemasan atau KIPI kepanikan. Sementara kalau KIPI kebetulan itu sebenarnya dia itu adalah hadirnya
gejala medis tertentu akibat kondisi lain yang tidak berhubungan dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi. Namun waktunya bertepatan dengan saat setelah pemberian vaksinasi atau imunisasi. Maksudnya gimana? Bingung ya teman-teman? Iya, bingung. Bingung ya. Jadi gini, misal nih ya, si anaknya dia habis dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian sebenarnya dia aman-aman aja. Dia nggak ada KIPI, dia nggak ada gejala yang muncul setelah divaksin. Namun ternyata misal dia kena infeksi demam berdarah. Kan demam juga tuh. Iya. Totonya disalahin. Kipinya. Ya itu Karena oh ini vaksin, KIPI nih gitu. karena vaksin gitu. Oh. Padahal ternyata kemudian ketahuan oh dia demam berdarah. Nah, itu namanya KIPI kebetulan ya, ikut Oh. mampir gitu ya. Oh gitu ya dok ya. Ternyata banyak juga ya dok ya jenis-jenis kipinya itu. Nah dok, terakhir nih dok, dari dokter ada enggak key poinnya buat ayah bunda di sini biar mereka makin yakin untuk memberikan vaksin sama anak-anaknya. Insya Allah di sini Tenovi ayah bunda sudah semakin yakin ya. Jadi kita coba rangkum dalam 5 poin nih podcast kita hari ini. Yang pertama, anak adalah salah satu kelompok yang sangat rentan untuk terkena infeksi virus. Sehingga anak ini membutuhkan perlindungan tambahan untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Salah satunya tentu dengan cara kita ini memberikan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, anak itu bisa terkena long COVID. Maka kita harus melindungi agar mereka tetap dan selalu sehat. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan komplikasi yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 itu sendiri. Semakin cepat anak menerima vaksinasi, maka semakin cepat pula si anak tersebut mendapatkan perlindungan dari penyakit COVID-19. Yang keempat, pegal, bengkak, nyeri pada area bekas suntikan ataupun demam itu sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh si anak itu merespon terhadap pemberian vaksin. Jadi, gak perlu khawatir. Itu semua justru membuat kita tahu bahwa it works gitu. Kemudian terakhir yang kelima adalah pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun merupakan upaya kita bersama untuk melindungi generasi penerus kita dari potensi penularan COVID-19 terutama varian Omikron. Omikron. Sekarang lagi ini ya dok ya. Betul Tenovi. Nah ternyata ayah bunda, ternyata dengan kita memberikan vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun itu lebih banyak manfaatnya daripada kekurangannya. Nah, mungkin setelah ayah bunda di sini mendengarkan penjelasan dari Dokter Rahmi, jadi makin yakin untuk memberikan vaksin kepada anak-anaknya. Amin, Nah, insyaallah. terima kasih Dokter Rahmi atas Sami-sami, waktu yang Tenovi. sudah diberikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.